Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 2 Juni 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara nelayan desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat mengeluh tangkapan ikan berkurang akibat limbah batu bara yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Keluhan para nelayan itu terbukti karena sejak PLTU membuang limbah batu bara ke laut, penghasilan nelayan jauh berkurang. Tidak hanya itu, pembuangan limbah batu bara juga mengakibatkan biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting nyaris punah dan mati. Keluhan ini juga sudah dirasakan masyarakat Desa Sesiur dan Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, sejak PLTU menggunakan bahan bakar batu bara untuk mengoperasikan mesin bertegangan tinggi yang ada di PLTU. Warga sangat resah karena pada umumnya mata pencarian masyarakat adalah sebagai nelayan pencari ikan di laut. Sebelumnya masyarakat telah menyampaikan ke pihak PLTU akibat pembuangan limbah batu bara ini ke laut. Namun hingga kini belum ada tindakan dari PLTU. Syukri, nelayan, mengatakan sejak dibuangnya limbah batu bara ke laut, penghasilan para nelayan nyaris tidak ada karena biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting sudah tidak ada lagi. Para nelayan juga berharap agar pihak PLTU memberikan kompensasi karena para nelayan sudah tidak bisa lagi mencari ikan. Waktu pembongkaran batu bara, ikan tuh nggak ada, pinggir lagi, udah penghasilan dah nggak ada, berkurang. Nah, karena limbah itu juga mungkin banyak dampaknya, limbahnya tercemar gitu, nggak ada ikannya naik lagi, kurang. Kadang-kadang banyak nggak dapatnya. Kalau karena ada pembongkaran batu bara di Palu ini aja, nggak ada lagi ikan-ikan masuk. Bisa ya jangan pergunakan batu bara lagi. Kalau misi batu bara juga lagi dipergunakan bahan bakarnya, tetap pencemaran juga lagi. Para nelayan berharap pada pemerintah Kabupaten Langkat dan PLTU memperhatikan nasib mereka karena akibat pembuangan limbah batu bara tersebut, mata pencarian masyarakat sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga sudah tidak ada lagi. Pemirsa, jenazah dua anak perempuan korban tenggelam di bendungan Sungai Batanggadis di Mandailing, Natal dikebumikan di tempat pemakaman umum di Desa Parbagunan. Ratusan pelayat, sanak saudara, dan warga sekitar datang memadati rumah Wardah, salah seorang korban tenggelam di bendungan Sungai Batanggadis di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyambungan, Mandailing, Natal. Suasana duka terlihat dari raut wajah orang tua dan keluarga yang ditinggalkan korban. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhumah Wardah akan dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sementara Wardatul Harimah, korban tenggelam, bersama Wardah juga disolatkan di Masjid Istiqomah di Desa Parbagunan. Kedua bocah perempuan ini dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Parbagunan. Paman korban Haji Ikwan mengaku korban bernama Wardah ini anak yang baik, penurut, dan pintar. Bahkan almarhumah ini juga panutan di keluarga mereka. Ini dikenal anak yang sangat baik, sangat turut kepada orang tua dan mau membantu orang tua. Dari masyarakat kebetulan ada masyarakat kebetulan yang lagi menangkap ikan, memancing, mungkin itulah yang mengasih tahu kepada masyarakat keluarga. Kalau sepengetahuan kita, anak ini memang kalau dikatakan sering tidak sering, mungkin karena momen ini ada momen libur anak sekolah, jadi kawan-kawan mengajak untuk maghrib sekalian main-main di pinggir sungai. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution yang melayat dan ikut mensolatkan jenazah korban tenggelam di bendungan ini mengucapkan bela sungkawa kepada korban. Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak bermain di sekitar bendungan Sungai Batanggadis karena kondisi air di bendungan tersebut sangat dalam, dan diharapkan pihak Balai Sungai agar memasang papan himbauan dan sosialisasi agar masyarakat tidak mandi di sekitar bendungan Sungai Batanggadis tersebut. Keamanan dari pemerintah daerah, tentu saya berharap kepada balai sungai agar ada sosialisasi, ada pelang merek bahwa kondisi air kan bendungan, jadi dia agak menyedot, agak menyesap. Jarang yang kita lihat orang mandi di situ selama ini.
Ya, Saudara, PT Pertamina menyesuaikan harga jenis BBM di sejumlah wilayah di Indonesia, sementara seluruh SPBU telah langsung melakukan update menyesuaikan tarif baru khususnya jenis Dexlite dan Pertamax. Khusus di wilayah Salur, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, dua jenis bahan bakar minyak yakni Dexlite dan Pertamax mengalami penurunan harga masing-masing menjadi Rp12.900 dan Rp12.500 per liter. Turunnya harga jenis BBM diumumkan secara resmi melalui situs PT Pertamina langsung diterapkan di seluruh stasiun pengisian bakar umum, tidak terkecuali pada wilayah Salur, Kepulauan Nias. Pemberlakuan harga BBM pada dua jenisnya, khusus di wilayah Gunung Sitoli, terpantau sudah dinikmati oleh masyarakat setempat. Petugas SPBU menginformasikan terkait perubahan tarif harga BBM jenis Dexlite dan Pertamax. Turunnya harga BBM tersebut menjadi dukungan terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan industri usaha warga yang menggunakan BBM. Selain itu, semakin banyaknya permintaan oleh konsumen membuat pihak penyaluran SPBU menambah pengajuan kuota permintaan kepada pihak Pertamina. Terupdate, Pak. Jadi dia update-nya di akhir bulan sih sebenarnya, di jam 00.00 WIB. Tapi kami berharap ke depannya dengan turunnya harga ini, penambahan kuota kami untuk menambah dua produk ini, Pertamax dan Dexlite, itu semakin besar. Banyaknya konsumen khususnya pengendara roda 2 dan roda 4 alami kemudahan mendapatkan BBM non-subsidi khususnya jenis RON 92 atau Pertamax yang mengalami perubahan dari sebelumnya Rp13.300 menjadi Rp12.500 per liter. Jenis Pertamax ini sempat kehabisan stok di salah satu SPBU di Gunung Sitoli akibat banyak warga beralih dari Pertalite menggunakan Pertamax setelah harganya diturunkan. Diduga hilang kendali saat berkendara, satu unit sepeda motor masuk ke dalam selokan yang berada di pinggir jalan. Akibatnya sang pengendara meninggal dunia. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan pasca kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Afros, Kecamatan Medan Maimun pada Jumat pagi. Dalam video tersebut terlihat jenazah korban sudah ditutup sementara pihak kepolisian sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa yang terjadi pada pagi hari ini sempat menggemparkan warga sekitar. Hal itu lantaran ketika peristiwa kondisi arus lalu lintas cukup lancar. Namun diduga akibat hilang kendali saat berkendara, korban langsung masuk ke dalam selokan dan meninggal dunia. Salah seorang saksi mata Masyarudin mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 pagi dan terkejut dengan adanya suara teriakan dari warga minta tolong melihat korban kecelakaan sudah berada di dalam selokan dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pukul 7.30, kebetulan baru saya sampai sini kerjaan, ada kedengaran suara jatuh, ada perut saya kejar, saya hanya lihat sepeda motor dan orang sudah berada di dalam parit. Kita belum tahu, kan belum lagi ditolong, kan? Jadi ada beberapa orang kami bantulah mengeluarkannya dari parit. Di harapannya mungkin bisa ditolong. Ternyata ketika setelah diperiksa sudah tidak ada lagi. Peristiwa kecelakaan tunggal ini pun masih dalam penyelidikan pihak Satuan Lalu Lintas Polsek Medan Kota. Serikat Tani Sukadamai melakukan aksi memasuki lahan yang diklaim warga merupakan lahan milik Serikat Tani Sukadamai yang berlokasi di Desa Payamabar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, dan berharap PT Paya Pinang segera menyerahkan lahan tersebut. Aksi Serikat Tani Sukadamai ini mengklaim lahan seluas 151 hektar yang saat ini lahan tersebut masih ditanami perkebunan PT Paya Pinang. Meskipun HGU PT Paya Pinang ini sudah tidak aktif, belum dapat diperpanjang. Karena masih dalam permasalahan berlokasi di Pasar 1 dan Pasar 2 Desa Payamaba. Serikat Tani Sukadamai beserta pengurus dan anggota Serikat Tani mencoba memasuki lahan tersebut. Pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi dan Polres Tebing Tinggi berusaha melakukan mediasi dengan pihak Serikat Tani Sukadamai. Setelah melakukan dialog antara Serikat Tani Sukadamai dan pihak Polres Tebing Tinggi, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dilakukan di depan lahan permasalahan tersebut, dihadiri pihak Serikat Tani Sukadamai, Muller Simangunsong, dan Manyat Viko Simanjuntak, dan dari pihak PT Paya Pinang yakni Rido. Sementara dari pihak Polres Kota Tebing Tinggi, Kabak Ops Kompol Yengki dan Kapolsek Tebing Kota AKP Maruli Simanjorang.
Dari pihak BPN Kabupaten Serdang Bedagai bagian sengketa Sucipto serta Kecamatan Tebing Tinggi yakni Camat Edi Saputra serta Kepala Desa Payamambar Irwansyah. Pada dialog tersebut, Koordinator Aksi Derman Yatviko mengatakan lahan tersebut adalah milik mereka sesuai dengan dokumen yang mereka miliki. Mereka bukan penggarap akan tetapi pemilik lahan yang sah sejak tahun 1957 telah diganti rugi oleh pihak Panitia Pejuang X TNI Brigade B dengan harga 1 hektar Rp1.500. Dan dengan harga yang telah ditentukan, Derman Yatviko Simanjuntak meminta data di lapangan akan tetapi dari pihak perkebunan mengatakan data mereka ada di pengadilan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Ya, saudara, di segmen pilihan rakyat berikut ini dalam upaya meningkatkan partisipasi Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara melaksanakan gerakan cerdas memilih bagi pemilih pemula. Ratusan pelajar sekota Medan dengan antusias mengikuti gerakan cerdas memilih sebagai langkah upaya Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara memberi motivasi untuk aktif dalam menentukan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Pengetahuan pemilu bagi pelajar sebagai pemilih pemula merupakan salah satu hal yang penting bagi warga negara Indonesia guna mendorong partisipasi aktif dan memberi wawasan dalam menentukan hak suara dengan baik dan benar pada saat pesta demokrasi. Dengan demikian, gerakan cerdas memilih bagi pemilih pemula dapat memberikan pemahaman pengetahuan politik terwujudnya bangsa Indonesia yang demokratis. Komisioner KPU Sumatera Utara Herdensi mengatakan, pemilih pemula sebagai generasi penerus bangsa harus diberi pemahaman hak suaranya guna menentukan nasib bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Pembekalan cerdas memilih pada pemilih pemula diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terwujudnya pemilu berjalan dengan baik dan sukses. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong supaya pemilih itu dia datang ke TPS itu dengan cerdas, bukan dengan embel-embel sesuatu seperti yang kerap terjadi. Pertama, kita memanfaatkan media sosial ya. Ada Twitter kita, ada Instagram kita, kemudian ada kanal YouTube kita untuk mengajak mereka pertama datang memilih tanggal 14 Februari ya. Yang kedua, bagaimana mengedukasi mereka terkait dengan bagaimana cerdas memilih, bahwa mereka harus men-tracking seluruh calon, kemudian baru menetapkan siapa calon pilihan hati masing-masing. Gerakan cerdas memilih diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelajar, guna memberi pemahaman hak suara pengetahuan politik menuju pemilu sukses. Untuk mensukseskan pemilu 2024, KPU dan Bawaslu Sumut merangkul pemilih pemula dan pemilih muda dengan mengikuti dialog gerakan cerdas memilih yang diikuti ratusan pelajar. Dialog gerakan cerdas memilih dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah menengah atas yang diadakan di Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Gerakan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mensukseskan pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Kegiatan ini diisi dengan dialog interaktif gerakan cerdas memilih bersama pemilih pemula dan pemilih muda sebagai edukasi dan sosialisasi guna menyebar informasi ke seluruh daerah di Sumatera Utara. Hal ini juga mendorong partisipasi pelajar yang akan menyampaikan informasi seputar pemilu kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Dengan mengikut sertakan para pelajar ini ditargetkan dapat mensukseskan pemilu 2024, di mana nantinya para pelajar akan memberi edukasi dan informasi agar para pemilih paham tentang hak pilihnya. Pemilih muda dan pemilih pemula sangat berperan penting untuk menjaga kondusivitas daerah agar masyarakat tidak terpengaruh berita hoaks yang membuat suasana menjadi tidak baik. Di mana pada tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik dengan dilaksanakannya pemilu serentak. Persentase pemilih dan pemilih muda saat ini mencapai 60%, di mana Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi Adenin mengatakan pemilih yang datang ke TPS harus pemilih yang cerdas. Memanfaatkan media sosial ya, ada Twitter kita, ada Instagram kita, kemudian ada kanal YouTube kita untuk
mengajak mereka pertama datang memilih tanggal 14 Februari ya. Yang kedua, bagaimana mengedukasi mereka terkait dengan bagaimana cerdas memilih, bahwa mereka harus men-tracking seluruh calon, kemudian baru menetapkan siapa calon pilihan hati masing-masing. Kita tetap ada teman-teman KPU Kabupaten Kota, goes to school, goes to kampus, kemudian KPU RI juga merancang kirap pemilu, ya, dengan harapan bahwa informasi ini betul-betul sampai kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih. Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Sukandar Situmorang mengatakan peran aktif para pelajar yang merupakan pemilih pemula dan pemilih muda dapat menangkal adanya kecurangan pada pemilu dan sebagai pemuda aktif dalam mengawasi pemilu. Bawaslu juga punya kepentingan untuk ini. Kenapa? Karena Bawaslu berharap agar sebanyak-banyaknya lapisan masyarakat ikut terlibat dalam melakukan tugas pengawasan partisipatif. Apa maksudnya pengawasan partisipatif? Pengawasan partisipatif itu adalah bentuk pengawasan yang datang dari diri sendiri, didasari oleh kesadaran dan dilakukan secara sukarela, tidak berorientasi kepada materi, tidak berorientasi kepada jasa atau tidak berorientasi kepada uang, tetapi lebih karena sadar bahwa pemilu ini merupakan tanggung jawab bersama. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Gempuran budaya luar saat ini menjadi tantangan dalam memahami Pancasila. Lantas sejauh apa masyarakat kita memahami serta mengingat Pancasila? Berikut kita simak laporan reporter kami, Widya Utami. Berikut ini. Ya baik pemirsa, 1 Juni 1945 merupakan hari pertama dari Pancasila yang diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, yaitu Soekarno pada sidang BPU PKI. Nah di tahun ini tentunya kita juga akan memperingati hari lahirnya Pancasila di tahun 2023. Kita ketahui bahwasannya Pancasila berarti adalah 5 dasar, yang dimana Pancasila memang kita tetapkan sebagai dasar negara kita Indonesia. Lantas kira-kira apakah masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Medan ini memahami seperti apa kemudian makna dari hari lahir Pancasila, dan kira-kira masyarakat kita hafal nggak ya dengan 5 sila dari Pancasila? Yuk ikuti saya untuk melihat seperti apa pemahaman masyarakat. Pada hari itu masing-masing 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. 1 Juni ini ngobrol soal Pancasila ya Kak. Hafal nggak nih 5 sila dari Pancasila? Oke, kita tes ya. Yang pertama apa Kak? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga? Persatuan Indonesia. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Berarti kakaknya lulus. Oke. Selamat siang. Kita mau tanya soal hari lahir Pancasila. Tahu nggak kalau Pancasila itu lahirnya di tahun berapa? Di tanggal berapa? 1945. Di tanggal? Tanggal 1. 1 bulan? Bulan Agustus. 1 Juni? 1 Juni tanggal 1 1945. Oke, itulah hari lahir Pancasila. Kalau kita tanya soal 5 sila Pancasila, siap nggak nih? Siap, Bu. Yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3? Persatuan Indonesia. 4? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siap, berarti lulus. Kayaknya tadi udah ngapal duluan ya Pak ya. Ibu, selamat siang Ibu. Ibu kok lari? Ibu, saya kan nggak nularin virus toh Bu. Ibu, ini pertanyaannya simple, gampang aja Bu. Izin ya Bu ya. Ibu, 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari apa? 1 Juni. Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Apa? Ayo. Iya kalau nggak salah ya. Dengan Pancasila ya. Oke, kita kasih lulus deh kalau gitu.
Pertanyaan yang kedua, Ibu. Ibu masih hafal nggak 5 sila dari Pancasila? Hafal. Yang pertama apa? Ketuhanan Maha Esa, Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam kepemimpinan permusyawaratan. perwakilan, Oke, yang kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita kasih lulus kalau gitu buat ibunya. Makasih banyak Ibu. Halo Kak, selamat siang. Kak, wawancara bentar ya. Pertanyaannya gampang. 1 Juni itu terperingati sebagai hari apa? Hari Pancasila. Oke. Berarti 5 sila Pancasila masih pada hafal ya? Hafal dong. Oke. Kita tesnya tapi random, siap? Boleh. Sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Oke, keempat ya. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang keempat, yang terakhir. Kemanusiaan yang dipimpin. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Kalau soal Pancasila, tahu nggak kenapa disebut Pancasila? Kurang 5, 4, 3, 2, 1. Oke. kurang tahu. Skip ya? Iya. Oke, terima kasih kalau gitu. Iya, 1945, tahu nggak sebagai hari lahir apa? Waduh, oh. Ayo. Kebangkitan nasional, enggak, pahlawan ya, pahlawan. Coba. Ayo apa coba? Apa ya? Hari lahir apa? 1 Juni. 1 Juni apa? 1 Juni apa? Ayo. 1 Juni. Ayo. Ayo gabung sini kalau Sini, gitu. Gabung, jangan. Oke. Kira-kira apa clue-nya, dapat nggak? Ya, pahlawan. Nah. Oke. Hari lahir Pancasila. Iya, Kalau Pancasila hafal nggak ada berapa? apal. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalau gitu lulus ya. Makasih. Iya, baik. Pemirsa, kalau tadi kita lihat, kita sudah tanya-tanya juga ke beberapa masyarakat, bahkan para pelajar, begitu ternyata memang untuk masyarakat Kota Medan sendiri masih paham dan masih hafal begitu dengan 5 sila dari Pancasila. Namun kalau kita tanya juga kemudian lebih jauh terkait dengan sebenarnya apa sih makna dari Pancasila itu sendiri, kemudian kalau mungkin kita coba bahas lebih jauh terkait siapa tokoh-tokoh bersejarah yang kemudian berperan di balik perumusan dari 5 sila dari Pancasila itu, masih banyak juga memang masyarakat yang belum memahami. Nah, tapi tentunya kita patut untuk mengapresiasi masyarakat kita dan itu juga para generasi muda yang sadar dan paham dan tentunya juga hafal terkait dengan 5 sila dari Pancasila. Meskipun memang gerusan dari budaya luar terus menghantam Indonesia begitu, namun kembali lagi ternyata semangat dari para generasi muda dan masyarakatnya untuk mencintai negerinya sendiri dan memahami Pancasila tentunya sangat luar biasa. Demikian, kita kembali ke studio. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Saudara, pasca musim haji, kawanan belalang dan jangkrik memenuhi kawasan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi hingga Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Meski demikian, fenomena langka ini para jemaah tetap melaksanakan ibadah haji untuk mendapatkan haji mabrur. Jemaah haji Indonesia khususnya Sumatera Utara tahun ini mengalami peristiwa langka karena bertemu dengan ribuan serangga jenis belalang memenuhi Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Setiap malam gerombolan belalang dan jangkrik tampak berkerumun dan menjadi sorotan para jemaah saat melaksanakan ibadah. Fenomena alam yang langka terjadi di musim haji tahun ini menjadi kesempatan bagi jemaah untuk merekam dengan alat komunikasi handphone. Untuk mengurangi kerumunan belalang memenuhi pekarangan halaman Masjid Nabawi, dilakukan pembersihan oleh petugas kebersihan dan diketahui keberadaan serangga ini muncul pada masa peralihan musim atau karena pengaruh cuaca.
Upaya pembersihan lainnya dilakukan penyiraman disinfektan di berbagai fasilitas lainnya dengan peralatan dan menambah tenaga kerja. Selain pembersihan intensif, pengelola juga mengurangi pencahayaan yang dipancarkan dari lampu-lampu sekitar Masjid Nabawi dan halaman saat malam hari guna mengurangi berkumpulnya serangga yang berterbangan. Kedatangan kerumunan serangga di kota suci ini tentunya tidak menyurutkan semangat jemaah untuk menunaikan ibadah dengan tetap menjaga kesehatan dan semangat guna mencapai haji mabrur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jumlah jamaah lansia Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 mencapai 2.914 orang. Pelayanan haji di Embarkasi Medan menerapkan ramah lansia. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara menerapkan pelayanan ramah lansia di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara kemarin. Pelayanan lansia terhadap jamaah haji ini diprioritaskan melihat jumlah jamaah haji lansia di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2.914 orang. Pelayanan ramah lansia dilakukan untuk memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi jamaah haji lansia dalam menjalankan ibadah haji. Pelayanan jamaah haji terus berjalan di mana pada kloter 1 asal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara telah diberangkatkan sebanyak 359 orang dan disusul dengan kloter 2 asal Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebanyak 357 jamaah. Selanjutnya pada kloter ketiga akan diberangkatkan sebanyak 360 jamaah dari Kabupaten Karo dan juga Asahan. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Umroh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Zulfan Effendi mengatakan pihaknya telah menerapkan pelayanan ramah lansia dengan metode one stop service atau pelayanan satu atap. Jadi dari data Siskohat namanya ya, sistem komputerisasi haji terpadu itu dari mulai data kabupaten sampai pusat itu Sumatera Utara ya, lanjut usia dengan usia 65 tahun ke atas itu jumlahnya tahun ini ya 2.914 orang. Ya, untuk di kloter 3 ini sekitar 10% lah ada jemaah lansia 65 tahun ke atas. Warga asal Kabupaten Asahan bernama Latifah mengungkapkan kesenangannya dapat berangkat haji pada tahun 2023 ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat saya dipanggil. Bu, bagaimana nanti di Arab Saudi kan mengingat saat ini kan usia Ibu sudah bukan muda lagi begitu lansia gitu ya. Apa persiapan yang Ibu lakukan? Persiapan kita berserah diri kepada Allah. Tagline Haji Ramah Lansia pada pelaksanaan Haji 2023 yang digaungkan Menteri Agama Republik Indonesia harus diterapkan dan dilaksanakan sejak di tanah air hingga di tanah suci. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini sore akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah 1 Medan untuk besok, Sabtu 3 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 3 Juni 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dengan berpotensi hujan ringan hingga sedang dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Nias, dan Deli Serdang. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Deli Serdang, Simalungun, dan Langkat. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut
dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 1 Juni 2023 terpantau 3 titik panas dengan 1 titik di Padang Lawas, 1 titik di Tapanuli Tengah, dan 1 titik di Asahan. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir timur dan pegunungan dan sebagian di wilayah lereng timur untuk waspada hujan lebat yang diiringi oleh guntur dan angin kencang yang memicu terjadinya genangan air, banjir, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiran cuaca untuk hari Sabtu 3 Juni 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Toba menggelar kejuaraan Kabupaten Kecur Cup memperebutkan Piala Bupati Toba Cup 2 mulai tanggal 2 hari ini hingga Sabtu besok. Kejuruk Cup Forki Kabupaten Toba tahun 2023 dibuka oleh Sekretaris Dinas Kabupaten Toba, Agus Sitorus, bertempat di Gedung Pendopo Rumah Dinas Bupati Toba, Kecamatan Balege. Kejuaraan Karate Bupati Toba Cup 2 diikuti sebanyak 396 orang atlet karate dan 15 tim yang terdiri dari 7 perguruan dan 8 klub dojo se-Kabupaten Toba. Pembinaan karate sejak usia dini ini sangat penting karena pada usia ini perlu dibina dan diberikan penanaman karakter sehingga anak dapat memiliki rasa tanggung jawab. Karakter muda harus didorong untuk mengenali potensi diri dan berprestasi melalui latihan yang sistematis dan terancang, serta aktif ikut serta dalam event-event pertandingan karate. Melalui pertandingan ini, seorang karateka diuji fisik dan mentalnya untuk dapat mengalahkan ego emosi dalam diri sendiri serta mengalahkan lawan dalam arena pertandingan. Selain itu, seorang karateka harus memiliki jiwa sportif, peduli terhadap sesama, dan berbudi luhur. Hal ini yang menjadi perhatian Bupati Kabupaten Toba untuk berkontribusi dan memberikan sumbangsi kemajuan karate di Indonesia. Tujuan penyelenggaraan Kejur Cup ini untuk pembinaan karateka di Kabupaten Toba sehingga membentuk karateka yang berprestasi. Sebagai ajang kompetisi karateka di Kabupaten Toba untuk pendataan database Forki Toba. Selain itu sebagai ajang seleksi pembentukan tim Forki Toba untuk mengikuti pra-kualifikasi Prapon 2023. Kejuaraan ini memperebutkan piala bergilir untuk juara umum 1, 2, dan 3, serta medali penghargaan dan piagam prestasi bagi juara perorangan dan beregu. Ini kejuaraan Forki untuk Kabupaten Toba yang kedua. Kita laksanakan tanggal 2 dan tanggal 3 Juni. Dan ini merupakan kegiatan estafet dari kegiatan kalender Forki sebelumnya, yaitu untuk menjaring atlet-atlet kita yang dari Toba untuk melanjutkan ke kejuaraan-kejuaraan seperti PON dan seterusnya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini semua atlet bisa menunjukkan prestasi yang gemilang supaya melalui jalur karate mereka bisa memulai prestasi yang baik. Ya pemirsa, libur akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berkumpul bersama keluarga dengan berwisata ke wahana air. Walaupun cuaca panas, wisata air di sungai cukup diminati para pengunjung. Ratusan pengunjung berwisata wahana air bersama keluarga di Jalan Setia Tirta Seibra Sekata Sunggal. Momen libur ini dimanfaatkan warga untuk melepas penat dari rutinitas kerja sehari-hari. Dengan kondisi cuaca panas, wisata wahana air ini diserbu ratusan pengunjung. Sejak pagi hingga siang pengunjung terus berdatangan bersama keluarga. Dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp20.000, pengunjung sudah mendapatkan berbagai fasilitas bermain di wahana air yang berlokasi tidak jauh dari Kota Medan. Dengan fasilitas kolam renang, pengunjung juga dapat bermain di wahana air diantaranya waterboom dan juga kolam anak. Wahana air yang dimanfaatkan para orang tua untuk belajar berenang, di mana salah seorang pengunjung Aditya mengatakan ia beserta keluarga mengunjungi wisata air ini karena cuaca yang panas dan mengisi waktu luang dengan membawa anak-anak sedang libur sekolah. Sehingga anak-anak mengisi libur sekolah dengan hal yang bermanfaat dengan berolahraga renang. Medan lagi panas, jadi cari yang segar-segar, makanya mainnya di air.
Kemarin dengan siapa Kak? Kebetulan karena lagi libur jadi perginya sama keluarga. Karena lagi sekalian lagi liburan kan. Fasilitasnya sih lumayan ya, karena kita dengan uang masuk yang segitu udah dapet pondok, udah gratis pondok, kolamnya juga banyak, ada 3 kolam, kolam dewasa, kolam anak-anak, sama kolam yang sedang gitu. Jadi ya saya rasa cukup memuaskan kalau main air di sana. Bagi masyarakat yang sedang mengisi libur di wahana air agar tetap waspada dan mengawasi keluarganya bermain di wahana air. Ya pemirsa, budidaya pohon anggur saat ini banyak diminati masyarakat. Bahkan pohon anggur sebagian ditanam di pekarangan rumah warga. Seperti yang dilakukan salah seorang pemuda bernama Yogi Jagatdewo asal kota Binjai Utara, tepatnya di daerah Tandem Hilir. Sejak tahun 2018 lalu, Yogi panggilan akrabnya. Awalnya hanya iseng untuk menanam pohon anggur dan dirinya sempat disepelekan para tetangga karena tidak mungkin pohon anggur bisa berbuah di areal sekitar rumahnya. Namun berkat kegigihan dan keinginan yang kuat belajar dari buku dan YouTube, Yogi di usianya yang masih muda yakni 29 tahun dapat menepis dan membuktikan bahwa hasil budidaya pohon anggurnya dapat berbuah lebat dan sangat menjanjikan. Di atas lahan yang berukuran 15 kali 25 meter persegi, Yogi mampu menyulap pekarangan rumahnya menjadi kebun anggur dengan varietas tanaman anggur sekaligus tempat wisata bagi pengunjung yang sengaja datang dari dalam dan luar kota untuk melihat secara langsung buah anggur yang bergelantungan di halaman rumahnya. Yogi mengatakan menanam tanaman anggur selain untuk dikonsumsi, juga untuk menghiasi pekarangan rumah. Tanaman anggur yang menjalar membuat pekarangan rumah menjadi lebih sejuk, apalagi saat ini masih mencapai 35 derajat Celcius. Yogi menjelaskan biasanya buah anggur tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Namun setelah ditanam, pohon anggur tidak boleh langsung di lahan terbuka untuk menghindari hujan dan matahari secara langsung. Oleh karena itu disarankan agar menanam pohon anggur harus di media tertutup, namun dengan pencahayaan melalui atap transparan agar dapat menyerap sinar matahari. Menurut Yogi, anggur biasanya di luar negeri hanya dapat berbuah sekali dalam setahun karena musim dingin anggur tidak dapat berbuah. Namun di Indonesia cenderung beriklim tropis atau panas sangat mendukung anggur senantiasa berbuah dan tidak mengenal musim. Tanaman anggur membutuhkan panas yang tinggi untuk pembuahan dan layu jika sering terkena air hujan, dan dalam setahun tanaman anggur dapat berbuah 3 kali. Selain itu perawatan buah anggur juga cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang tinggi serta pohon anggur bisa hidup hingga puluhan tahun. Yogi dan keluarganya juga memanfaatkan kesempatan dengan menjual beraneka makanan sehingga pengunjung sambil menikmati makanan dapat juga mencicipi dan memetik langsung buah anggur serta membeli buah anggur yang manis dan segar dengan harga yang relatif terjangkau. Yogi berharap pemerintah selalu mendukung komunitas dan asosiasi anggur terutama dalam sertifikat dan legalitas benih dari beragam varietas anggur yang dikembangkan. Saya kan di sini buka studio percetakan, digital printing lah. Jadi saya kenal anggur itu karena saya mengisi waktu luang lah, karena nggak ada kegiatan sebelum atau sesudah tutup toko atau hari libur, saya nggak ada kegiatan kan suntuk. Jadi saya coba nanam lah, dulu nggak pernah nanam anggur sih, coba hidroponik, cabai, sayur-sayuran pertama di sini. Cuman saya lihat di sosial media ada yang nanam anggur berbuah. Jadi saya coba nanam anggur, rupanya ternyata buah. Perawatannya dia harus kenal dulu karakter dia nggak suka banyak air, dia nggak suka air hujan. Jadi kalau kita medianya agak kita tinggikan, sama kita kasih atap lah naungan, karena kita kan cuacanya tropis ya. Kita di Indonesia karena nggak ada musim dingin, musim gugur, jadi buahnya kapan aja buah sepanjang tahun. Jadi tinggal kita mau lebaran panen 3 bulan sebelum lebaran kita pangkas. Harapannya semoga pemerintah kita mensupport lah di dunia pertanian ini, contohnya khususnya di pertanian, karena kan di anggur lah, karena kan di anggur ini ibaratnya orang masih mitos lah, orang anggur itu nggak bisa masih buah, langka anggur itu ya, asam, jadi banyak orang nggak percaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.